Kisah ini menceritakan seorang penjual nasi goreng di Tegal bernama Pak Karto. Warungnya sederhana, tapi anehnya selalu ramai pembeli. Harga murah, rasa enak, tapi ada sesuatu yang ganjil. Beberapa pembeli sering mengalami gangguan setelah makan di sana. Suara tangisan, bisikan gaib, bahkan ada yang tiba-tiba sakit tanpa sebab. Di balik kesuksesannya, ternyata ada sebuah rahasia besar. Pak Karto menjalani pesugihan dengan tumbal manusia. Malam-malam tertentu, ia melakukan ritual menyeramkan di dapur warungnya. Aroma nasi goreng yang harum ternyata bercampur dengan sesuatu yang tak pernah disangka. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di kota Tegal, kalau malam tiba, jalanan biasanya masih ramai dengan pedagang kaki lima. Ada penjual sate, angkringan, sampai nasi goreng. Tapi di antara semua warung, ada satu yang selalu mencuri perhatian. Warung sederhana dengan gerobak kayu cat hijau pudar, lampu petromak yang menggantung miring, dan papan kecil bertuliskan nasi goreng Pak Karto. Warung itu berada di sudut jalan yang agak sepi, dekat dengan pohon asem besar yang konon sudah berdiri puluhan tahun. Aneh memang, biasanya pedagang memilih tempat yang terang dan ramai, tapi warung ini justru laris manis, meskipun posisinya agak tersembunyi. Orang-orang bilang, nasi goreng Pak Karto punya cita rasa yang beda. Padahal kalau ditanya, tak ada yang bisa mendeskripsikan dengan jelas apa yang bikin enak. Ada yang bilang bumbunya pas, ada juga yang bilang rasanya bikin nagih. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, sebenarnya nasi goreng itu biasa saja. Tidak ada rempah istimewa, tidak ada topping mewah. Yang bikin merinding justru suasananya. Setiap kali orang datang, mereka merasa seperti ditarik untuk mampir. Bahkan pembeli yang baru pertama kali lewat, entah kenapa kakinya seakan melangkah sendiri mendekat ke warung itu. Malam itu, kira-kira jam 10 malam, seorang pemuda bernama Bima baru pulang kerja. Ia berhenti sebentar melihat kerumunan di warung Pak Karto. "Wih, rame banget padahal tempatnya gitu doang," gumamnya. Karena lapar, ia memutuskan untuk ikut antre. Dari kejauhan, ia memperhatikan Pak Karto yang sedang mengaduk nasi goreng di wajan besar. Tangannya gesit, tapi wajahnya tampak serius sekali. Lampu petromak yang menggantung membuat bayangan tubuhnya memanjang di dinding belakang warung. Dan entah kenapa bayangan itu tampak lebih besar daripada tubuh aslinya. Bima agak merinding, tapi ia berusaha cuek. Saat gilirannya tiba, ia memesan, "Satu bang, pedes ya." Pak Karto hanya mengangguk tanpa bicara banyak. Tangannya langsung bekerja. Suara nasi tergoreng bercampur bawang putih yang menyengat membuat Bima semakin lapar. Tapi saat ia menoleh ke arah dapur kecil di belakang gerobak, ada sesuatu yang janggal. Sekilas ia melihat sosok hitam berdiri di pojokan dapur. Tinggi besar, matanya merah menyala. Tapi begitu ia berkedip, sosok itu hilang. Waduh, mungkin halusinasi gara-gara capek, pikirnya. Akhirnya nasi goreng pesanannya datang. Aromanya kuat, entah kenapa bikin air liur langsung menetes. Tanpa pikir panjang, Bima makan lahap. Satu suap, dua suap, sampai tak sadar piringnya habis dalam sekejap. Rasanya memang enak, tapi ada sensasi aneh. Seperti ada rasa manis samar yang tidak wajar. Bima tidak mempermasalahkan, ia hanya membayar lalu pulang. Namun, sejak malam itu, hidupnya berubah. Keesokan harinya, Bima terbangun dengan kepala pusing. Di kamar kosnya, ia merasa hawa dingin menusuk tulang. Saat menatap kaca, ia kaget melihat wajahnya pucat, matanya cekung. Seakan ia sudah sakit berhari-hari. Padahal malam sebelumnya ia baik-baik saja. Malam kedua, ia kembali lewat jalan yang sama. Anehnya, meskipun tidak lapar, ia merasa ingin sekali makan lagi di warung itu. Seakan ada yang berbisik di telinganya. Makan lagi, makan lagi. Tanpa sadar, langkahnya kembali menuju gerobak nasi goreng itu. Warung tetap ramai, bahkan lebih ramai daripada biasanya. Padahal jam sudah hampir tengah malam. Yang bikin aneh, para pembeli makan dengan wajah kosong, seperti robot. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang tertawa, hanya suara sendok menggesek piring, klek, klek, klek. Berulang-ulang, Bima duduk di bangku panjang, memperhatikan sekitar. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia baru sadar, ada sesuatu yang salah. Dari 5 orang yang duduk bersamanya, salah satunya tampak pucat sekali. Tangannya gemetar, mulutnya penuh nasi, tapi ia terus makan dengan lahap, seolah tidak bisa berhenti. Sesekali nasi tumpah keluar, tapi tetap dimasukkan kembali ke mulutnya. Bima mual melihatnya, tapi justru makin penasaran. Ia menoleh ke arah dapur, dan kali ini matanya jelas melihat sesuatu
Di belakang Pak Karto, berdiri sosok tinggi besar berkulit hitam legam. Wajahnya menyerupai manusia tapi rusak, dengan mata merah menyala. Sosok itu menunduk, mendekat ke telinga Pak Karto, seolah sedang berbisik sesuatu. Anehnya, tak ada pembeli lain yang menyadari kehadiran makhluk itu. Tubuh Bima langsung merinding. Tangannya dingin, tapi ia tidak bisa berdiri, seolah ada yang menahannya. Ia ingin kabur, tapi kakinya berat seperti dipaku ke lantai. Saat nasi gorengnya disajikan, ia menatap piring itu lekat-lekat. Sekilas ia melihat butiran nasi berubah menjadi belatung putih yang bergerak-gerak. Tapi ketika ia berkedip, nasi itu kembali normal. Kenapa jadi gini? Pikirnya ketakutan. Tapi anehnya, tangannya justru bergerak sendiri mengambil sendok, lalu menyuapkan nasi ke mulutnya. Saat nasi itu masuk, Bima merasakan sesuatu yang dingin merayap ke lidahnya. Rasanya enak sekaligus menakutkan. Ia ingin berhenti, tapi tidak bisa. Setiap kali menelan, ia merasa ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam tubuhnya. Malam itu, ia pulang dengan tubuh gemetar. Begitu sampai di kamar kos, ia langsung muntah hebat. Anehnya, dari mulutnya keluar nasi bercampur darah segar. Bima menangis ketakutan. Ia sadar, ada yang tidak beres dengan warung nasi goreng itu. Kabar tentang warung Pak Karto memang sudah lama beredar. Katanya, banyak pembeli yang jatuh sakit misterius setelah makan di sana. Ada yang mengaku sering diganggu mimpi buruk. Ada yang mendengar bisikan gaib setiap malam. Bahkan ada yang meninggal dengan wajah pucat seperti kehilangan darah. Tapi anehnya, meskipun cerita-cerita itu menyeramkan, tetap saja warung itu ramai. Seakan ada kekuatan gaib yang membuat orang ingin terus kembali. Malam demi malam, warung itu tak pernah sepi. Selalu ada antrean. Dan setiap kali lampu petromak menyala, bayangan besar di belakang Pak Karto juga ikut muncul. Meskipun tidak semua orang bisa melihatnya. Bima yang sudah 2 kali makan di sana, mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia sering terbangun tengah malam mendengar suara bisikan, balik lagi, makan lagi. Tubuhnya lemah, matanya cekung, dan ia sering melihat sosok hitam berdiri di sudut kamarnya. Ia mencoba bercerita kepada temannya, tapi temannya hanya menertawakan. Mungkin kamu kecapean, katanya, tapi Bima tahu ini bukan sekadar capek. Ada sesuatu yang lebih mengerikan. Sejak malam itu, Bima merasa hidupnya sudah tidak sama lagi. Tapi, bukan satu-satunya orang yang mengalami hal aneh setelah makan di warung Pak Karto. Ada seorang mahasiswa bernama Dani, anak rantau dari Brebes yang kuliah di Tegal, tinggal di sebuah kos sederhana tak jauh dari warung tersebut. Dani dikenal sebagai anak yang pendiam tapi ramah. Ia sering pulang larut malam, karena harus kerja sambilan di sebuah toko untuk menutup biaya kuliah. Hampir setiap malam, Dani mampir ke warung Pak Karto. Alasannya sederhana, warung itu buka sampai larut. Harganya murah, porsinya banyak, dan lokasinya dekat kos. Awalnya, semua terasa normal. Ia makan dengan lahap, lalu pulang dan tidur. Tapi lama-lama, ada sesuatu yang berubah. Malam pertama setelah makan di warung itu, Dani bermimpi aneh. Ia melihat dirinya duduk sendirian di bangku panjang warung nasi goreng. Lampu petromak bergoyang pelan ditiup angin. Tapi warung itu sepi. Tidak ada pembeli lain, hanya dirinya. Ketika ia menoleh ke arah gerobak, ia melihat Pak Karto sedang mengaduk nasi. Namun wajahnya gelap, seperti ditutupi kabut hitam. Dari wajan, keluar bau anyir seperti darah segar. Dani menutup hidungnya, tapi tetap saja aroma itu menusuk sampai membuatnya mual. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan anak kecil dari bawah meja. Saat ia menunduk, ia melihat sesosok bocah tanpa wajah. Tubuhnya penuh luka, duduk sambil menangis pelan. Dani terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba menenangkan diri. Berpikir mungkin hanya mimpi biasa, tapi aroma amis darah itu masih terasa jelas di hidungnya. Seolah terbawa sampai ke dunia nyata. Sejak malam itu, kondisi Dani semakin memburuk. Ia sering terlihat pucat, lingkar matanya hitam, dan badannya semakin kurus. Teman-teman kosnya mengira ia terlalu lelah bekerja sambilan. Tapi kenyataannya, Dani tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia bermimpi dikejar bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Bayangan itu selalu muncul dari dapur warung nasi goreng, membawa sesuatu seperti wajan besar berisi darah. Balik lagi, makan lagi, bisik suara dalam mimpinya. Pagi harinya, Dani sering menemukan bekas goresan panjang di lengannya. Padahal ia tidur sendirian. Suatu malam, Dani pulang lebih awal dari biasanya. Ia merasa lapar, tapi anehnya, ia tidak kepikiran makan di warung lain. Seolah-olah ada magnet yang menarik langkahnya menuju warung Pak Karto. Saat ia tiba, warung itu ramai seperti biasa. Orang-orang duduk dengan wajah kosong, hanya fokus pada piring nasi goreng di depan mereka. Ketika giliran Dani tiba, Pak Karto hanya menatapnya sebentar.
lalu tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum ramah, tapi lebih mirip seperti senyum licik. Dani duduk, dan sepiring nasi goreng disajikan di depannya. Awalnya terlihat normal, tapi ketika ia menunduk lebih dekat, ia melihat ada bercak merah samar di antara butiran nasi. Ia mencoba mengabaikan, lalu makan seperti biasa. Tapi begitu nasi itu masuk ke mulutnya, ia merasakan tekstur aneh seperti daging mentah bercampur darah. Ia menahan muntah, tapi entah kenapa tangannya terus menyuapkan sendok demi sendok ke mulutnya. Matanya kosong, gerakannya kaku, seperti bukan dirinya yang mengendalikan tubuh itu. Seorang pembeli di sampingnya memperhatikan dengan wajah pucat, lalu buru-buru pergi tanpa membayar. Tapi Dani tidak sadar, ia terus makan sampai piringnya benar-benar kosong. Bahkan ia menjilat sisa nasi yang menempel di piring. Esok paginya, tubuh Dani semakin lemah. Ia tidak masuk kuliah, hanya berbaring di kamar kos. Teman kosnya, Rudy, mencoba membangunkannya, dan, "Kamu kenapa? Pucat banget, bro," tanya Rudy khawatir. Dani membuka mata perlahan, tatapannya kosong. Suaranya serak saat berbisik, "Aku lihat, tangan yang ngaduk nasi goreng itu bukan tangan manusia." Rudy merinding mendengar ucapan itu. Ia tidak paham maksudnya, tapi tatapan Dani sangat serius. Hari-hari berikutnya, kondisi Dani semakin parah. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan setiap malam terdengar suara erangan pelan dari kamarnya. Beberapa penghuni kos lain mengaku mendengar suara tangisan anak kecil dari kamar Dani. Padahal, ia tinggal sendirian. Suatu malam, Rudy terbangun karena mendengar suara gaduh dari kamar Dani. Seperti ada yang menghantam dinding keras-keras. Ia segera mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya, bersama beberapa teman kos lain, ia mendobrak pintu. Pemandangan yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Dani duduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat, mulutnya berlumuran darah, dan di depannya ada sebuah piring kosong. Padahal mereka yakin Dani tidak membawa makanan ke kamar. "Dan, kamu kenapa?" Rudy berusaha mendekat, tapi Dani menoleh dengan wajah pucat. Matanya melotot penuh ketakutan. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Aku nggak bisa berhenti makan nasi goreng itu." Tiba-tiba tubuhnya kejang hebat, lalu terkulai lemas. Dani menghembuskan napas terakhir malam itu juga. Kematian Dani membuat penghuni kos geger. Mereka melaporkan ke pihak berwenang, dan jasadnya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Anehnya, hasil visum menunjukkan lambung Dani penuh dengan nasi goreng bercampur darah segar. Dokter bingung, bagaimana bisa ada darah segar dalam jumlah banyak di perutnya. Sejak saat itu, cerita tentang warung Pak Karto semakin menyeramkan. Banyak yang percaya Dani adalah korban pertama pesugihan warung nasi goreng itu. Tapi anehnya, meskipun berita itu menyebar, warung tetap ramai. Orang-orang seperti tidak peduli, seolah ada sesuatu yang membuat mereka tetap datang. Dan setiap kali lampu petromak di warung menyala, bayangan besar hitam itu tetap terlihat berdiri di belakang Pak Karto. Meskipun tidak semua orang bisa melihatnya, bagi mereka yang bisa, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Cerita tentang kematian Dani masih jadi perbincangan hangat di kos-kosan dan warung kopi sekitar Tegal. Banyak yang menghubungkannya dengan warung nasi goreng Pak Karto, tapi tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Sebagian hanya berbisik-bisik, takut kalau nanti jadi sasaran sesuatu yang tidak terlihat. Namun, dari sekian banyak keanehan yang dibicarakan, ada satu hal yang selalu muncul. Dapur Pak Karto. Dapur itu kecil, berdinding kayu reot, berada persis di belakang gerobak hijau pudar. Di sanalah Pak Karto menyiapkan semua bumbu, nasi, dan bahan masakan. Tapi tidak ada satupun pembeli yang boleh masuk ke dapur itu. Bahkan sekadar mengintip pun, katanya, bisa bikin sial. Suatu malam seorang pemuda bernama Adi, yang baru saja pulang kerja lembur, mampir ke warung Pak Karto. Ia sudah sering dengar gosip menyeramkan tentang warung itu. Tapi rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takut. Saat itu warung cukup ramai. Adi sengaja memilih duduk di bangku paling ujung dekat dapur. Dari sana, ia bisa melihat sedikit celah ke dalam. "Biar aku buktiin sendiri," gumamnya dalam hati. Ia memesan nasi goreng, lalu pura-pura memainkan ponselnya. Tapi diam-diam matanya melirik ke arah dapur. Awalnya ia hanya melihat pensi-pensi tua berjejer, serta wajan besar yang menggantung di dinding. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di atas meja kayu, ada sesuatu yang tampak seperti gundukan daging mentah. Tapi warnanya pucat, bukan merah seperti daging sapi atau ayam. Sekilas, Adi seperti melihat jari tangan manusia menjulur dari gundukan itu. Ia kaget, matanya membelalak. Tapi saat ia berkedip, gundukan itu sudah hilang. Meja tampak kosong seperti biasa. Jangan-jangan cuma bayangan, pikirnya. Meski jantungnya berdegup kencang,
tapi rasa penasarannya belum hilang. Ia terus mencari celah untuk mengintip lebih jauh. Beberapa saat kemudian, saat Pak Karto sibuk mengaduk nasi di wajan, Adi melihat pintu dapur terbuka sedikit. Tanpa pikir panjang, ia berdiri dan berjalan ke arah dapur. Seorang pembeli lain sempat memperingatkan, "Mas, jangan masuk dapurnya." Tapi Adi pura-pura tidak dengar. Ia merasa harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu ia melongok ke dalam, matanya langsung membeku. Di tengah ruangan dapur, ada sebuah wajan besar yang tidak digunakan untuk memasak. Wajan itu berisi cairan kental berwarna merah kehitaman. Dari cairan itu, muncul gelembeng-gelembeng kecil, lalu terdengar suara tangisan lirih seperti suara anak kecil. Hu. Adi mundur setapak, tubuhnya gemetar, tapi matanya tidak bisa lepas dari wajan itu. Lalu, dari dalam cairan merah itu, muncul sesosok kepala manusia. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya terbuka lebar seolah berteriak tanpa suara. Kepala itu perlahan tenggelam lagi, hanya menyisakan riak kecil di permukaan wajan. Adi ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, bahunya ditepuk keras dari belakang. Ia menoleh dan melihat Pak Karto berdiri dengan wajah dingin. "Mas, jangan sembarangan masuk dapur saya," ucapnya pelan, tapi nadanya tajam. Adi pucat pasi. Maaf Pak, saya cuma penasaran." Pak Karto menatapnya tajam. Ada tempat yang memang tidak boleh dilihat manusia biasa. Kalau nggak mau kena celaka, jangan pernah ulangi lagi. Adi hanya bisa mengangguk ketakutan, lalu kembali ke bangkunya. Nafasnya tersengal, tubuhnya lemas. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah berani datang ke warung itu lagi. Tapi tidak semua orang seberuntung Adi. Beberapa hari setelah kejadian itu, seorang tukang ojek online bernama Seno mengalami nasib lebih buruk. Malam itu, ia sedang menunggu orderan di dekat warung Pak Karto. Karena lapar, ia memutuskan untuk makan di sana. Saat sedang menunggu pesanannya, rasa penasarannya muncul. Ia pernah dengar gosip tentang dapur terlarang itu, dan ia ingin memastikan kebenarannya. Saat ia melongok lewat celah kayu, pandangannya langsung kabur. Ia merasa kepalanya pusing, dan tiba-tiba ia jatuh pingsan di tempat. Orang-orang panik, mengira ia kelelahan. Tapi ketika ia sadar, ia langsung berteriak histeris. "Darah! Semua nasi itu darah! Aku lihat sendiri!" Seno tidak bisa tenang berhari-hari. Ia selalu ketakutan setiap kali mencium bau nasi goreng. Matanya merah, tubuhnya gemetar. Akhirnya, ia dibawa pulang oleh keluarganya ke kampung halaman dan tidak pernah kembali lagi ke Tegal. Sejak itu, makin banyak orang yakin ada sesuatu yang disembunyikan Pak Karto di dapurnya. Beberapa warga yang tinggal dekat lokasi warung mengaku sering mendengar suara aneh dari arah dapur. Saat warung sudah tutup, kadang terdengar suara orang menangis, kadang suara tertawa keras, bahkan ada yang mendengar suara benda jatuh dan berguling. Pernah suatu malam, seorang ibu yang rumahnya persis di belakang warung tidak bisa tidur karena mendengar suara ketukan berulang-uling di tembok. Saat ia memberanikan diri mengintip lewat jendela, ia melihat bayangan besar dengan bentuk menyerupai manusia, tapi kepalanya botak dan matanya menyala merah. Bayangan itu duduk di dapur Pak Karto, menatap wajan besar sambil menjulurkan lidah panjang. Ibu itu langsung menutup jendela dan bersembunyi di balik selimut. Tubuhnya gemetar hebat sampai pagi. Dari cerita-cerita itu, orang-orang mulai menyimpulkan bahwa dapur Pak Karto adalah pusat dari semua misteri. Konon, setiap kali ada korban tumbal, arwahnya diserap ke dalam wajan besar di dapur itu. Itulah sebabnya tidak ada yang boleh masuk, karena di sanalah semua rahasia kelam tersimpan. Namun, meski gosip menyeramkan semakin menyebar, anehnya warung itu tetap ramai. Orang-orang seperti terhipnotis, tidak peduli dengan cerita-cerita horor, bahkan tetap antri meski harus menunggu lama. Dan setiap kali seseorang berani mencoba melanggar larangan dengan mengintip dapur, nasibnya tidak pernah baik. Ada yang jatuh sakit, ada yang gila, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Dapur itu seperti sebuah pintu ke dunia lain gelap, berisi jeritan, dan menyimpan rahasia pesugihan yang hanya Pak Karto dan makhluk gaib pelindungnya yang tahu. Malam demi malam, lampu petromak itu tetap menyala. Wajan tetap mengeluarkan aroma nasi goreng, dan dapur itu tetap berdiri, menunggu korban-korban berikutnya yang penasaran dan berani melanggar larangan. Sebab di warung itu, rasa lapar bukan hanya milik manusia, tapi juga milik sesuatu yang tidak kelihatan. Malam itu, suasana Tegal terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah padahal tidak ada hujan. Jalanan sepi, hanya suara serangga malam yang terdengar bersahut-sahutan,
di warung nasi goreng milik Pak Rudi. Beberapa pelanggan masih duduk menikmati pesanan. Lampu neon temaram menggantung di atas meja kayu panjang. Cahaya kekuningannya menambah nuansa suram. Namun, ada yang aneh. Setiap kali jam menunjuk tengah malam, angin seperti berhenti sejenak. Sunyi mencekam menyelimuti warung itu. Seorang pembeli, pemuda bernama Fajar, mencoba memberanikan diri bertanya, "Pak, kok warung ini kalau tengah malam rasanya beda ya? Sepi tapi hawanya berat banget." Pak Rudi tersenyum tipis, tapi tatapan matanya tajam. "Ah, itu cuma perasaanmu saja. Kalau nggak kuat, jangan sering nongkrong sampai larut di sini." Fajar terdiam. Namun, dalam hati ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Tak lama, suara sendok beradu dengan wajan terdengar seperti biasa. Tapi, di sela-sela bunyi itu, terdengar samar suara lain. Bisikan pelan, seperti orang sedang mengucapkan doa dalam bahasa yang asing. Serawung, nyawa, tumbas. Fajar langsung menoleh. "Pak, barusan ada yang bisik-bisik ya?" Pak Rudi terdiam sejenak, lalu cepat-cepat mengaduk nasi gorengnya lebih keras, menutupi suara itu. "Ah, kamu salah dengar. Sudah, makan saja." Tapi jelas sekali, bisikan itu bukan halusinasi. Fajar yakin ada suara lain di warung itu. Beberapa pelanggan lain pun mulai gelisah. Ida yang buru-buru membayar dan pergi. Tinggal Fajar dan seorang bapak paruh baya yang masih duduk diam. Wajahnya pucat tepat jam 12 malam lewat. Tiba-tiba lampu neon bergoyang pelan tanpa sebab, padahal angin tidak ada. Bayangan hitam bergerak di sudut warung, lalu lenyap secepat kilat. Fajar menelan ludah. Ia bisa merasakan hawa dingin merambat ke tengkuk. Lalu, tanpa diduga, suara bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Nyawa, siji maneh, nyawa." Suara itu seolah datang dari dalam kuali panas yang sedang digunakan Pak Rudi. Fajar panik, ingin berdiri dan kabur, tapi tiba-tiba tubuhnya seperti ditahan sesuatu. Kakinya berat, sulit digerakkan, jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. Pak Rudi hanya melirik sekilas. Wajahnya dingin, seolah-olah ia tahu persis apa yang terjadi, tapi tidak berniat menghentikannya. Bapak Parubaya yang duduk di meja sebelah tiba-tiba jatuh tersungkur. Tubuhnya kaku, mulutnya berbusa, matanya melotot kosong. Pelanggan lain berteriak histeris dan langsung kabur dari warung. Namun anehnya, Pak Rudi tetap tenang. Ia menutup kuali, lalu berkata dengan suara berat, Sudah cukup untuk malam ini." Fajar akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Ia berlari terberit-berit, meninggalkan warung tanpa menoleh lagi. Sejak malam itu, gosip semakin ramai. Katanya, setiap jam 12 malam selalu ada korban yang tumbang di warung nasi goreng Pak Rudi. Tapi anehnya, tidak ada yang berani melapor ke polisi. Entah karena takut, atau mungkin sudah ada yang mengatur dari balik layar. Dan yang paling menyeramkan, setiap korban yang meninggal di warung itu selalu dikabarkan menghilang begitu saja. Tidak ada jejak jasad, tidak ada laporan kehilangan, seolah-olah ditelan bumi. Sejak kejadian malam itu, nama warung nasi goreng Pak Rudi makin santer dibicarakan orang. Bukannya sepi, justru makin ramai. Banyak orang yang penasaran ingin membuktikan gosip menyeramkan itu. Tapi anehnya, selalu ada yang sakit, hilang, bahkan meninggal setelah makan di sana. Di antara yang penasaran itu, ada seorang mahasiswa bernama Arif. Ia kuliah di Tegal, jurusan sejarah. Arif memang suka membongkar cerita-cerita misteri. Malam itu, ia sengaja datang ke warung Pak Rudi sendirian saat nasi gorengnya dimasak. Arif memperhatikan gerak-gerik Pak Rudi. Dari cara mengaduk, dari tatapan matanya, bahkan dari uap kuali yang anehnya, bukan hanya beraroma sedap, tapi sesekali menebarkan bau anyer seperti darah. "Pak, kuali ini sudah lama ya?" tanya Arif pura-pura santai. Pak Rudi mendongak sebentar, lalu tersenyum tipis. "Yah, ini peninggalan orang tua. Katanya sudah dipakai turun-temurun." Arif mengangguk, padahal hatinya makin penasaran. Matanya menangkap goresan-goresan aneh di pinggiran kuali. Bukan sekadar goresan biasa, tapi bentuknya seperti tulisan kuno, mirip aksara Jawa tapi dengan pola yang tidak lazim. Ketika nasi goreng disajikan, Arif sengaja menunda makan. Ia terus mengamati. Dan benar saja, sesekali dari dalam kuali terdengar suara lirih, seperti erangan orang kesakitan. Malam itu, Arif nekat. Setelah warung sepi, ia pura-pura lupa buku dan kembali lagi. Warung sudah hampir tutup. Lampu tinggal satu yang menyala redup. Ia mengendap-endap ke dapur kecil di belakang. Di sana, ia melihat kuali tua itu masih diletakkan di atas tungku. Meski apinya mati, kuali itu masih mengeluarkan hawa panas dan uap tipis. Arif mendekat, lalu mendengar jelas bisikan yang pernah diceritakan orang-orang.
Nyawa, nyawa, tumbas, nyawa. Arif mundur pelan, napasnya tercekat. Ia baru sadar, kuali itu bukan sekadar alat masak. Itu adalah wadah pesugihan, tempat menampung tumbal jiwa. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul Pak Rudi. Matanya merah menatap Arif. Suaranya berat dan serak. Kamu terlalu banyak tahu, nak. Kuali ini bukan sekadar peninggalan. Ia harus diberi makan. Kalau tidak, aku yang akan ditelan. Arif kaget, tubuhnya gemetar. Ia berusaha mencari alasan, tapi lidahnya keluh. Pak Rudi perlahan berjalan mendekat, membawa sendok besar berwarna hitam legam. Arif langsung kabur sekuat tenaga keluar dari warung. Suara Pak Rudi menggema dari dalam. Tidak semua orang bisa keluar dengan selamat setelah melihat rahasia ini. Sejak malam itu, Arif merasa hidupnya tidak tenang. Di kamarnya, ia sering mendengar suara kuali beradu, suara bisikan nyawa, bahkan sesekali mencium bau nasi goreng bercampur darah. Seolah-olah rahasia itu ikut menempel padanya. Sejak Arif mengetahui rahasia kuali tua itu, hidupnya berubah drastis. Malam-malamnya tidak pernah tenang. Setiap ia memejamkan mata, terdengar suara sendok mengaduk nasi goreng, beradu dengan kuali panas. Aroma amis darah bercampur bumbu masakan terus menghantui hidungnya. Bahkan siang hari pun ia tak luput dari gangguan. Saat berjalan di kampus, bayangan hitam sering mengikutinya. Kadang ia melihat sekilas sosok kepala manusia muncul dari dalam panci kantin, lalu menghilang. Arif yakin ini semua ulah Pak Rudi. Pesugihan itu seperti menempel padanya karena ia sudah melihat rahasia yang seharusnya tidak boleh diketahui di sisi lain. Warung Pak Rudi justru makin ramai. Orang-orang yang penasaran tetap datang, meski gosip kematian pelanggan sudah beredar. Aneh, seolah-olah ada yang menggerakkan mereka untuk datang dan menjadi santapan kuali tua itu. Namun, keserakahan memang tidak pernah ada batasnya. Suatu malam, saat hujan turun deras, Pak Rudi duduk sendirian di dapurnya. Kuali tua di depannya bergetar pelan. Lalu terdengar suara berat, bukan lagi bisikan samar nyawa. Kurang, nyawa besar, darah, keluarga. Pak Rudi terperanjat. Selama ini, ia hanya memberi tumbal dari pelanggan atau orang asing yang datang ke warungnya. Tapi kini, kuali itu menuntut lebih. Ia harus memberikan tumbal dari darah dagingnya sendiri. Malam itu, wajah Pak Rudi pucat pasi. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia berusaha menawar. Tidak mungkin. Jangan keluargaku. Aku sudah beri banyak nyawa. Sudah cukup. Tapi kuali itu bergemuruh. Uap hitam keluar dari dalamnya, memenuhi ruangan. Suara menggelegar menggema di telinga Pak Rudi. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Kalau kau menolak, maka nyawamu yang jadi gantinya. Pak Rudi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, saat itu juga pesugihan ini telah mencapai harga yang sebenarnya. Ia tidak bisa lari, tidak bisa kabur. Keesokan harinya, anak perempuannya yang masih SMA tiba-tiba jatuh sakit misterius. Tubuhnya kurus, matanya kosong, dan dokter tidak menemukan penyebab apapun. Pas Rudi tahu, ini bukan sakit biasa. Ini adalah peringatan. Malam demi malam, kondisi anaknya makin parah, dan semakin parah pula tuntutan dari kuali tua itu. Setiap kali ia memasak, suara dari dalam kuali terdengar semakin jelas, menuntut agar Pak Rudi segera memberikan tumbal dari keluarganya sendiri. Namun, di tengah penderitaan itu, Arif yang terus diganggu mulai menyusun keberanian. Ia sadar, kalau tidak segera menghentikan pesugihan ini, akan ada lebih banyak nyawa melayang. Ia pun mulai mencari cara untuk menghancurkan kuali tua itu, meski risikonya bisa membuat dirinya ikut mati. Malam itu hujan turun deras di Tegal. Langit gelap pekat tanpa bintang. Hanya sesekali kilat menyambar menerangi jalan-jalan yang sepi. Angin kencang berdesir membawa aroma tanah basah dan entah kenapa, sesekali tercium bau gosong yang membuat bulu kuduk berdiri di sebuah rumah sederhana yang tak jauh dari warung nasi gorengnya. Pak Rudi duduk termenung di ruang dapur. Wajahnya kusut, matanya merah, keringat dingin mengucur deras meski udara malam begitu dingin. Di hadapannya, kuali tua itu berdiam di atas tungku, meski tidak ada api yang menyala. Anehnya, dari dalam kuali tetap keluar uap tipis berwarna kehitaman, seolah-olah benda itu hidup. Suara lirih bergema dari dalam kuali. Kali ini bukan sekadar bisikan samar, melainkan jelas dan berat, seperti suara yang datang dari kedalaman sumur tua. Waktunya tiba. Nyawa, keluarga, tumbal terakhir, atau kau yang binasa. Pak Rudi menutup telinganya erat-erat. Tidak. Aku tidak akan serahkan anakku. Aku sudah berikan banyak. Jangan keluargaku. Tapi suara itu semakin keras, bergema di seluruh ruangan. Tidak ada tawar-menawar.
Darah keluargamu adalah harga akhir. Tiba-tiba terdengar suara batuk keras dari kamar. Anak perempuan Pak Rudi yang beberapa hari terakhir sakit misterius mulai terbangun. Batuknya disertai darah segar yang menetes dari sudut bibir. Pak Rudi panik. Ia segera berlari menghampiri, memeluk anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, jangan ambil anakku. Ambil saja aku, lirihnya. Namun, di sudut kamar, bayangan hitam tinggi besar berdiri. Sosok itu tak punya wajah jelas. Hanya dua mata merah menyala menatap tajam. Suara beratnya kembali terdengar. Kalau kau menolak, maka kau dan keluargamu akan habis. Ditelan kuali ini, Pak Rudi gemitar. Seluruh tubuhnya lemas. Ia sadar bahwa perjanjian pesugihan ini sudah mencapai puncaknya. Selama ini ia menikmati hasil warungnya yang selalu ramai. Uang mengalir deras, tapi ia menutup mata pada Niawan Ayowa yang jadi tumbal. Dan kini, pesugihan itu menagih harga terakhir nyawa darah dagingnya sendiri. Sementara itu, Arif tidak bisa diam. Malam itu ia datang dengan nekat. Ditemani rasa takut yang begitu besar, ia membawa sebuah tas kecil berisi kitab tua yang ia pinjam dari seorang dosen di kampusnya. Juga sebotol air doa dari seorang ustaz kampung. Sejak pertama kali ia mendengar suara bisikan dari kuali itu, hidupnya tidak pernah tenang. Dan ia tahu, kalau tidak segera dihentikan, korban akan terus berjatuhan. Arif berdiri di depan warung yang gelap gulita. Angin berembus kencang membuat papan nama warung bergoyang, menimbulkan suara berderit menyeramkan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Begitu masuk ke dapur, ia melihat Pak Rudi sedang terduduk lemas di lantai. Di samping anaknya yang terbaring dengan wajah pucat. Kuali tua itu masih beruap, kali ini lebih pekat. Menebarkan bau anyir bercampur bumbu nasi goreng. Dari dalam uap, sesekali muncul bentuk tangan-tangan hitam yang bergerak-gerak. Seakan ingin meraih sesuatu, Arif mendekat pelan. Pak, kuali itu harus dihancurkan. Kalau tidak, Bapak dan keluarga Bapak akan habis. Pak Rudi menoleh dengan mata merah. Kamu tidak mengerti. Aku tidak bisa melawannya. Aku sudah terlalu dalam. Kalau kuali ini dihancurkan, aku juga akan mati. Arif menggertakkan giginya. Lebih baik Bapak yang mati daripada terus memakan nyawa orang lain. Belum sempat mereka berbicara lebih jauh, kuali itu tiba-tiba bergemuruh. Suara dentuman keras terdengar, seperti besi dipukul dari dalam. Uap hitam semakin pekat, memenuhi ruangan. Dari dalam kuali, muncul sosok hitam besar. Lebih jelas daripada sebelumnya. Sosok itu seperti raksasa, tanpa wajah. Hanya dua mata merah menyala, dan tubuhnya seolah terbuat dari asap pekat. Suara beratnya menggelegar. Kalian berdua akan jadi santapan malam ini. Arif gemetar, tapi ia segera membuka kitab tua yang ia bawa. Ia membaca doa dengan suara keras, meski lidahnya bergetar ketakutan. Sosok hitam itu meraung. Suara raungannya mengguncang seluruh ruangan. Pak Rudi ikut panik. Ia meraih tangan anaknya, berusaha melindunginya. Tapi tangan-tangan hitam dari uap itu mulai meraih tubuh anaknya, menarik perlahan ke arah kuali. Anak itu berteriak lemah, matanya ketakutan. Tidak, jangan ambil anakku, teriak Pak Rudi sekuat tenaga. Di tengah kepanikan itu, Arif memercikan air doa ke arah kuali. Begitu air menyentuh permukaan besi tua itu, terdengar suara mendesis, seperti besi panas disiram air. Uap hitam menjerit. Sosok besar itu bergetar dan terhuyung. Namun, kuali itu tidak hancur begitu saja. Justru ia semakin bergemuruh. Seakan marah, api hitam menyembur keluar, membakar sebagian dinding dapur. Bau gosong bercampur darah memenuhi udara. Arif semakin keras membaca doa. Tangannya gemetar, tapi ia terus menyiramkan air doa ke kuali itu. Sosok hitam itu semakin melemah, raungannya memegahkan telinga. Pak Rudi menatap kejadian itu dengan mata kosong. Dalam hatinya, ia sadar semua ini adalah akibat keserakahannya sendiri. Uang, kekayaan, semua ia dapat dengan cara mengorbankan nyawa orang lain. Dan kini, nyawa anaknya hampir jadi tumbal terakhir. Dengan sisa tenaga, Pak Rudi berdiri. Ia menatap anaknya yang masih ditarik tangan hitam itu, lalu menatap kuali yang bergemuruh. Air matanya jatuh. Kalau memang ini harga yang harus kubayar. Ambil nyawaku saja, lepaskan anakku. Tanpa pikir panjang, Pak Rudi berlari ke arah kuali. Ia meraih tubuh hitam yang keluar dari dalamnya. Lalu dengan sekuat tenaga mendorong dirinya masuk ke dalam kuali. Bruk, sekejap, kuali itu menyala merah. Uap hitam meledak ke seluruh ruangan. Sosok besar itu menjerit panjang, lalu lenyap bersama tubuh Pak Rudi. Anak perempuan yang tadinya hampir tertarik masuk tiba-tiba terlepas, jatuh pingsan di lantai. Ruangan bergetar hebat, lampu neon pecah, dan akhirnya kuali tua itu retak. Pecah menjadi serpihan-serpihan besi hitam yang berasap. Hening, hanya suara hujan deras di luar yang terdengar.
Arif terengah-engah, tubuhnya lemas. Ia menoleh, melihat anak perempuan itu masih bernapas meski lemah. Tapi Pak Rudi hilang tanpa jejak. Ia sudah menyerahkan dirinya sebagai tumbal terakhir untuk menebus kesalahannya. Keesokan paginya, warga geger. Warung nasi goreng yang biasanya ramai ditemukan hancur berantakan. Dapur gosong, dinding hangus, dan hanya tersisa serpihan besi tua yang menghitam. Anak perempuan Pak Rudi selamat, tapi ia kehilangan ayahnya untuk selamanya. Tidak ada jasad, tidak ada petunjuk. Seolah-olah ia benar-benar ditelan oleh kuali pesugihan itu. Arif membawa kisah itu sebagai beban seumur hidupnya. Ia tahu, meski kuali tua itu sudah hancur, pesugihan seperti ini mungkin tidak berhenti di sini. Selalu ada orang yang tergoda untuk mencari kekayaan instan dengan cara gelap, dan setiap kali Arif lewat di jalan tempat warung itu dulu berdiri, ia masih bisa mencium samar bau nasi goreng bercampur amis darah. Seolah-olah, meski kuali itu hancur, jejak pesugihan itu masih tertinggal, menunggu orang serakah berikutnya yang berani membuka pintu perjanjian. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.